Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. KTM umumkan kepindahan Pol Espargaro pada bulan Agustus mendatang. Pengumuman resmi, kepindahan Pol Espargaro ke KTM, diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Hingga MotoGP 2022 memasuki paruh musim, KTM belum juga mengumumkan kepindahan Pol Espargaro. Seperti diketahui, setelah 2 tahun memperkuat tim pabrikan Repsol Honda, pembalap asal Spanyol itu akan kembali ke PRR Mobility AG. Namun musim depan ia tidak akan memperkuat tim pabrikan KTM melainkan skuad satelit Tech3. Tech3 pun rencananya bakal berganti motor dari KTM RC16 ke gas-gas. Pun begitu, gas-gas yang akan dipakai Tech3 nanti masih identik dengan KTM RC16. Di Tech3 Espargaro rencananya akan diduetkan dengan Remy Gardner. Pit Beirer selaku Direktur Motorsport PRR Group tidak membantah kabar kepindahan Espargaro. Namun ada alasan yang membuat KTM belum bisa mengumumkan resmi kembalinya pembalap berusia 31 tahun tersebut. Honda Racing Corporation, HRC, selaku pemilik tim Repsol Honda memiliki klausul bila pembalap yang masih terikat kontrak tidak boleh berhubungan dengan kompetitor sampai tanggal 31 Juli. Kendati begitu, aturan tersebut tidak bisa mencegah para pembalap maupun manajer mereka untuk melakukan kesepakatan awal dengan tim baru. Manajer pembalap juga bisa menandatangani letter of intent alias dokumen awal komitmen kerjasama. Dengan kondisi seperti di atas, Pol Espargaro tidak akan diresmikan sebagai pembalap gas-gas Tech3 sampai Agustus mendatang. Adapun pengumuman resmi pergantian motor Tech3 dari KTM ke gas-gas akan diumumkan di GP Austria pada 19 hingga tanggal 21 Agustus nanti. Seperti dikutip Speedweek.com, Beirer tidak membantah bila Espargaro akan kembali dengan menggeber gas-gas di Tech3. Beirer pun mengetahui benar kualitas dan kemampuan bersaing Pol Espargaro. Selama 4 musim di Red Bull KTM Factory Racing mulai 2017 sampai akhir 2020, ia mampu merebut 2 pole position dan 6 finish P3. Adik pembalap Aprilia Racing Aleix Espargaro itu juga menempati P5 klasemen akhir pembalap MotoGP 2020 dan hanya tertinggal 4 poin di belakang peringkat ketiga yang direbut Alex Rins, Suzuki X-Star. Pol Espargaro sangat membantu proyek MotoGP kami dari 2017 sampai 2020. Dengan bantuannya, kami bisa seperti sekarang ini, tutur Beirer. Ia memang pergi saat motor kami mulai mampu menang karena mengejar impian masa kecilnya. Tetapi satu yang patut dicatat, di sana ternyata segalanya tidak lebih mudah dibanding bersama kami. Sementara itu, untuk MotoGP 2023 dan 2024 nanti, tim pabrikan KTM bakal diperkuat Brad Binder dan Jack Miller, yang kini masih terikat kontrak dengan Ducati. Dengan rencana tersebut, pabrikan asal Austria itu harus mengucapkan selamat tinggal untuk pemenang 4 lomba MotoGP bersama mereka yakni Miguel Oliveira. Setelah 7 tahun, pembalap asal Portugal itu menolak untuk dipindah ke Tech3. Kabar terakhir menyebut bahwa Oliveira tengah bernegosiasi serius dengan tim WIT URNF yang musim depan akan berganti motor dari Yamaha ke Aprilia. Rencananya tahun depan Oliveira akan menggeber Aprilia RSGP versi 2022 bersama Raul Fernandez yang musim ini membela Tech3. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Libur musim panas dimanfaatkan para pembalap MotoGP untuk bersantai menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Namun, rencana Bagnaia terganggu dengan insiden pada Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022, dini hari waktu setempat. Usai berpesta merayakan kemenangannya dalam Grand Prix Belanda, pengguna nomor 63 itu menabrakkan mobil Citroen yang dikemudikannya ke parit di sisi jalan raya Ibiza.
Ya, kabar tak menyenangkan datang dari Francesco Pecco Bagnaia. Pembalap Ducati itu mengalami kecelakaan mobil di Ibiza dan diketahui dia melewati kadar alkohol secara legal. Dalam pemberitaan yang dilaporkan dua media lokal Spanyol, yakni Periódico de Ibiza dan Diario de Ibiza, sang bintang MotoGP menabrakkan mobil Citroen ke parit di sisi jalan pada Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022, dini hari waktu setempat. Pengawal sipil dan polisi setempat tiba di lokasi kejadian serta melakukan tes uji kadar alkohol kepada pengemudi, yang kemudian diidentifikasi sebagai Bagnaia. Hasil tes uji kadar alkohol menunjukkan angka 0,87 mg, ini 3 kali lipat dari kadar alkohol secara legal, yaitu 0,25 mg yang diizinkan bagi pengemudi di Spanyol untuk berada di belakang kemudi mobil. Dilaporkan pula bahwa Bagnaia seorang diri dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi. Beruntung pemuda asal Italia itu tidak menderita cedera serius. Sementara itu, Ducati telah mengonfirmasi kebenaran berita kecelakaan Pecco atas permintaan dari motorsport.com. Akan tetapi pabrikan Borgo Panigale belum merilis pernyataan publik perihal insiden yang melibatkan pembalapnya itu. Karena peristiwa itu, kini lisensi mengemudi Bagnaia terancam dicabut. Akibat pelanggaran ini juga, dia berpotensi menerima hukuman larangan mengemudi selama 1 hingga 4 tahun. Kecelakaan mobil yang dialami Bagnaia di Ibiza terasa ironis. Lantaran Bagnaia baru saja menuntaskan paruh musim pertama MotoGP 2022 dengan torehan kemenangan gemilang pada Grand Prix Belanda. Podium tertinggi di TT Sirkuit Assen merupakan yang ketiga tahun ini. Sekaligus pembalasan atas raihan mengecewakan dalam seri Sachsenring. Berkat tambahan 25 poin. Saat ini Pecco berjarak 66 poin dari pemuncak klasemen Fabio Quartararo. Meski perjalanan menuju tangga juara dunia terasa sulit, Bagnaia setidaknya bisa bernapas lega karena sudah mengamankan kontrak untuk musim 2023 dan 2024. Ducati mempertahankannya lewat kesepakatan baru pada Februari lalu. Namun demikian, belum diputuskan siapa yang bakal berstatus tandem Bagnaia tahun depan. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, menegaskan bahwa opsi tim mengerucut antara Enea Bastianini atau Jorge Martin. MotoGP akan kembali bergulir saat rombongan paddock menyambangi sirkuit Silverstone untuk putaran GP Inggris pada tanggal 7 Agustus mendatang. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.